Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih siapa ya yang sebenarnya tugasnya memastikan guru-guru kita terus berkembang dan sekolah itu sendiri kualitasnya terjaga? Nah, jawabannya ada pada satu sosok yang perannya itu krusial banget tapi seringkali salah dipahami. Siapa lagi kalau bukan pengawas sekolah? Yuk kita kupas tuntas peran mereka sebagai arsitek di balik mutu pendidikan. Coba kita jujur-jujuran dulu ya. Kalau dengar kata pengawas sekolah, apa sih yang langsung muncul di benak Anda? Sosok yang mungkin sedikit ditakuti? Yang datang kayaknya cuma buat cari-cari kesalahan? Atau justru sebaliknya, seorang mitra yang kehadirannya kita tunggu-tunggu? Nah, pergeseran cara pandang inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Dan inilah jawabannya. Peran pengawas di era modern ini sudah bertransformasi total. Mereka itu bukan lagi inspektor loh, tapi mitra strategis. Tujuannya udah bukan buat menghakimi, tapi untuk berkolaborasi terus-menerus bareng kepala sekolah dan guru. Tujuannya cuma satu, kualitas pembelajaran harus meningkat. Oke, jadi apa aja sih peran modern mereka? Kita akan bedah 5 pilar utamanya. Pertama, kita lihat soal supervisi akademik. Lalu, gimana cara mereka mengembangkan profesionalisme guru? Ketiga, soal penjaminan mutu sekolah. Keempat, kepemimpinan dan pemanfaatan data. Dan yang terakhir, soal sinergi dan rekomendasi. Yuk kita mulai. Kita masuk ke pilar pertama, supervisi akademik. Nah, ini bisa dibilang jantungnya peran pengawas. Disinilah mereka benar-benar turun langsung untuk bantu para guru, termasuk Anda semua nih, para calon pendidik, biar bisa mengelola proses belajar mengajar yang jauh lebih efektif dan pastinya lebih berdampak. Penting nih untuk diingat, ini bukan proses satu arah ya. Semuanya dimulai dari prasupervisi, di mana pengawas dan guru itu duduk bareng, diskusi, merencanakan pembelajaran. Terus masuk ke tahap pelaksanaan, pengawas akan observasi di kelas, tapi dengan cara yang suportif. Setelah itu, ada momen yang krusial banget, pasca supervisi. Ini waktunya refleksi bareng. Dan yang paling penting, diakhiri dengan tindak lanjut untuk memastikan ada pendampingan yang berkelanjutan. Nah, yang menarik dari tabel ini apa? Ini bukti nyata kalau supervisi itu bukan acara dadakan sekali datang terus selesai. Bukan, ini adalah sebuah siklus. Coba dilihat. Observasi kelas itu minimal 2 kali dalam 1 semester. Dan yang paling penting, lihat bagian tindak lanjut, coaching, dan workshopnya itu berkelanjutan. Ini menunjukkan komitmen yang serius untuk pertumbuhan jangka panjang, bukan cuma sekedar penilaian sesaat. Oke, kita lanjut ke peran kedua, yang ini nyambung banget sama yang tadi, pengembangan profesional guru. Nah, disinilah pergeseran paling besarnya terjadi. Dari yang tadinya cuma penilai kinerja, sekarang menjadi seorang pembina atau coach. Slide ini nunjukin banget perubahan filosofinya. Coba kita bandingkan. Pendekatan lama itu fokusnya menilai kinerja, cari-cari kesalahan, dan yang penting administrasinya beres, kepatuhan. Beda banget sama pendekatan baru yang fokusnya itu coaching dan mentoring. Tujuannya bukan lagi menghakimi, tapi justru ngebimbing guru biar mereka sendiri yang nemuin solusi, biar tumbuh kemandirian dan kreativitas profesionalnya. Dan pembinaan ini bukan cuma omongan ya, tapi diwujudkan lewat program-program yang konkret. Contohnya pengawas itu memfasilitasi forum-forum guru, kayak KKG, kelompok kerja guru atau MGMP. Mereka juga mendampingi guru bikin penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memecahkan masalah nyata di kelas, sampai ngebantu implementasi kurikulum merdeka dan ngasih bimbingan untuk kenaikan pangkat. Sekarang, yuk kita zoom out sedikit, lihat dari skala yang lebih besar. Peran ketiga ini adalah penjaminan mutu sekolah. Di sini, pengawas itu ibaratnya jadi garda terdepan yang mengawal supaya seluruh sistem di sekolah itu berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Prosesnya itu kayak sebuah siklus peningkatan mutu yang nggak pernah berhenti. Pertama, ada pemetaan mutu. Ini buat memotret kondisi sekolah sekarang ada di mana. Dari situ, disusunlah rencana perbaikan. Rencananya lalu diimplementasikan, setelah jalan dievaluasi dan dimonitor. Nah, hasil evaluasi ini nggak cuma jadi laporan loh, tapi jadi dasar untuk menetapkan standar baru yang lebih tinggi lagi. Terus, siklusnya muter lagi dari awal. Keren kan? Terus, apa sih yang dipantau? Ini bukan hal-hal yang ngawang-ngawang ya. Targetnya itu jelas dan bisa diukur. Contohnya nih, standar isi, kurikulumnya harus 100% sesuai. Standar proses, kualitas KBM-nya minimal harus dapat nilai baik. Sampai ke standar pendidik dan tenaga kependidikan, atau PTK, di mana kualifikasi guru minimal harus S1 atau D4 plus punya sertifikasi. Jelas banget kan? Sekarang kita masuk ke peran yang jadi motor penggeraknya perubahan, kepemimpinan dan pemanfaatan data. Kenapa ini penting? Karena pengawas modern itu nggak lagi memimpin pakai kira-kira atau asumsi. Mereka memimpin perubahan berdasarkan bukti, berdasarkan data yang nyata.
Biar apa? Biar setiap keputusan yang diambil itu tepat sasaran. Jadi, inti dari kepemimpinan mereka itu ya ini, mengubah budaya sekolah. Dari yang tadinya sekedar culture of compliance, yang penting aturan diikuti, administrasi lengkap, menjadi culture of learning. Sebuah budaya di mana semua orang, dari guru sampai kepala sekolah, itu haus untuk belajar dan jadi lebih baik lagi. Lalu datanya dari mana aja? Ini bukan data asal-asalan loh. Pengawas itu jagoannya menyatukan kepingan-kepingan puzzle. Mereka lihat gambaran besarnya dari rapor pendidikan sekolah, terus mereka zoom in ke detailnya lewat hasil observasi kelas. Mereka gabungin data capaian belajar siswa dengan data seberapa sering guru ikut pelatihan. Nah, kombinasi data makro dan mikro inilah yang bikin diagnosis mereka akurat dan solusinya jadi pas. Oke, kita sudah bahas 4 peran penting tadi ya, supervisi, pembinaan, penjaminan mutu, sampai kepemimpinan berbasis data. Tapi semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu kata kunci ini, sinergi. Kunci suksesnya ya kolaborasi yang kuat. Antara siapa? Antara pengawas, kepala sekolah, dan tentunya para guru. Semuanya bekerja sama untuk menciptakan satu ekosistem pendidikan yang unggul. Tentu saja, untuk bisa menjalankan peran yang super kompleks ini, pengawas juga butuh dukungan sistem kan? Makanya ada beberapa rekomendasi kebijakan yang penting banget. Misalnya, rasio pengawas dan sekolah harus ideal, biar pendampingannya intensif. Kompetensi pengawasnya juga harus terus di-upgrade. Dan sistem pelaporan didigitalisasi biar lebih efisien. Ujung-ujungnya, tujuannya apa? Supaya para pengawas ini bisa fokus ke tugas utamanya, jadi mitra strategis untuk kemajuan sekolah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat jadi bahan renungan. Khususnya untuk Anda semua, para calon pendidik. Setelah kita sama-sama paham soal peran pengawas yang baru ini, yang lebih sebagai mitra, kira-kira kolaborasi seperti apa sih yang nantinya ingin Anda bangun dengan pengawas sekolah Anda? Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama menciptakan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi untuk murid-murid kita. Halo?